Iya, iya. Kenapa bagus? Ini ada Ibu Fadila. Nah, Halo Ibu Fadila. Ya, malam Ibu dengarkan Fadila. dulu suara hati seorang wanita. Shalom, selamat malam. Malam Ibu. Aku mau tanya sama Ibu dulu, Bu. Iya, suara boleh. hati seorang wanita nih. Hati Ibu yang lembut sebagai seorang wanita, bagaimana pandangan Ibu tentang kalau wanita itu diduakan, ditigakan, diempatkan? Dari hati nurani Ibu lah dulu kutanya. Ya mana mau lah Pak. Iya. Jangankan menikah. Pas pacaran aja kita nggak mau kan diduakan. Apalagi pas menikah saja. Artinya Tapi, berarti perkawinan itu jauh standarnya lebih suci, lebih kudus daripada pacaran ya? oh iya dong. Berarti kalau pacaran aja nggak boleh diduakan, apalagi setelah kawin. Seharusnya pacaran aja kita nggak mau diduakan. Apalagi pas sudah menikah. Jadikan aku yang kedua. Makanya tadi saya katakan hatiku. begini Bu Fadila dan teman-teman. Ya, Iya. saya mau jelaskan sedikit. Intinya tujuan dari menikah itu apa? Itu harus jelas. Kalau Nikah kita dengan Kristen, kata Pak Petro, Bu, nikah dengan kawin itu beda loh. oh beda. Kalau nikah, nakaha kan dari kata dasarnya itu nikah seksual kan sebenarnya maaf ngomong persetubuhan. Oh. Jadi nikah itu apa ya perbuatannya, bukan ritualnya. Paham ya? Ritual yang dimaksudkan adalah mungkin ada semacam apa ya? Bukan masalah upacaranya, tetapi nikah itu lebih kepada perbuatannya. Perbuatannya itu apa? Perbuatannya ya bersetubuh, kalau sudah suami istri kan sudah dihalalkan. Nah, sebenarnya kata yang tepat adalah perkawinan memang satu itu. Kemudian kita baca dulu kita ini dulu kita jadikan satu dulu. Sebenarnya tujuan menikah itu apa? Kalau kita di Kristen kan jelas, tujuan menikah kan jelas. Pasti ujungnya untuk memuliakan kerajaan Allah. Pasti kan ke situ. Sama-sama bisa melayani, sama-sama bisa menjadikan keluarga yang bisa terus-menerus intim, dekat dengan Tuhan dan ingin menjadi alatnya Tuhan. Pokoknya semua berujung untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Diaminin dulu dong, benar nggak Pak? Amin. Amin, Pak. Amin. Benar. Ya. Dom, tujuan mereka bagusin dulu headsetmu itu, kresek-kresek. Iya. Buatkan dulu itu backsoundnya. Silakan Bu, lanjut Bu. Ya. Kalau di seberang, setahu saya dalam saya belajar ilmu fikih, dua hal yang menjadi tujuan pernikahan. Satu, menjaga syahwat. Artinya menghindari perzinahan. Kedua, untuk berkembang biak. Nah, sekarang saya tanya, menghindari perzinahan dan bisa menjaga syahwat tuh ujungnya kemana? Seks atau bukan? Iya, menurut aku seks Bu. Ya, berkembang biak kalau nggak seks nggak akan jadi perkembang biakan, benar nggak? Iya. Benar. Ya, berarti dua-duanya tujuannya kemana? Seks. Nah, ya sudah jelas itu aja. Poligami pun begitu. Dengan alasan mereka kan supaya tidak tercipta adanya perzinahan, ya, perzinahan. Tetapi apakah menghindari perzinahan itu, apakah poligami menjadi solusi yang tepat? Saya rasa poligami itu banyak menimbulkan masalah. Bukannya solusi yang ada, tetapi masalah baru akan timbul. Banyak anak-anak dari hasil poligami itu menjadi nggak beres. Satu, kita lihat ya tahun kemarin heboh sekali seorang anak kiai yang luar biasa terkenal ya, kemudian berantem sama bapaknya gara-gara masalah poligami dan segala macam. Artinya kita lihat mudarat dan manfaat. Kalau manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya mungkin 60 sampai 70 sampai 80%, ya saya bilang tinggalin.
Sebentar, mohon maaf Ibu Fadilah. Ini Ya. Pak Kenisa mohon dicopot dulu share screen-nya. Maaf sebelumnya. Iya, silakan Bu Fadilah dilanjutkan. Mohon maaf sebelumnya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita lihat di tujuannya dulu. Kan segala sesuatu kita berakhirnya tuh mau ngapain? Itu tadi yang disebut tujuan. Nah, poligami itu kalau saya nggak salah, sekarang itu ada ini baru, apa semacam apa namanya peraturan baru. Fatwa atau apa? Di dunia pernikahan di dalam KUA ya. Saya dengar-dengar sudah diperbolehkan, sudah ada 4 kolom untuk artinya diizinkan berpoligami. Dan sekarang juga ada aturan kalau untuk berpoligami tidak perlu minta izin istri pertama, tetapi izin dari RT RW setempat. Itu udah cukup. Tetapi di dalam Islam pun memang poligami itu tidak perlu minta izin istri pertama. Jika istri tidak mengizinkan, dia berdosa. Kenapa? Ada dalilnya, ada. Dalilnya ada. Dikatakan bagi kamu yang melanggar atau menentang syariat Tuhanmu, syariat dari Allahmu, maka neraka jahanam yang akan menunggumu, istilahnya begitu. Saya lupa dalilnya, di mana nanti saya cari. Kenapa dalil itu disebutkan untuk para istri yang melarang suaminya poligami? Poligami itu syariat loh. Syariat itu ya sesuatu yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya poligami itu menjadi syariat. Ketika si istri menentang poligami, artinya dia menentang syariat itu. Ada yang memahami seperti itu. Nah, terus gimana yang tidak mengikuti poligami? Ya nggak masalah. Poligami dibenarkan atau tidak? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Sesuai dengan Quran QS An-Nisa, diperbolehkan. Nah, saya selalu bilang maaf sama saudara-saudara Muslim ya. Kan jelas ya, di sini dikatakan, sebentar saya bacakan ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang kamu kawini, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi diperbolehkan, boleh menikah lebih dari 1 sampai 4 ya batasnya, karena di luar 4 itu cuman hak prerogatif Rasulnya kan gitu. Tetapi 4 ini bisa jadi 4 unlimited. Ceraikan 1, cari yang lain 4. Bosan yang 1, ceraikan, cari yang lain 4. Yang penting tetap 4. Boleh, boleh. Terus ini sebenarnya cuma diperbolehkan, tidak menjadi wajib. Tetapi dia menjadi sunnah. Nah, itu yang repotnya ini hukum di mereka ini. Dia bisa menjadi sunnah karena Rasulullah melakukan. Sunnah itu segala sesuatu yang dilakukan Rasul, kemudian menjadi tuntunan, dan itu dilakukan, lebih baik dilakukan oleh umatnya. Nah, sunnah itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Lah, kita pasti mau ngambil, maka selalu saya tanya, kamu mau pahala atau mau nggak apa-apanya? Pasti mau pahalanya kan? Artinya ini menjadi prioritas, makanya sekarang banyak yang seminar poligami, kemudian bagaimana menjadi poligami yang baik dan segala macam. Ini menjadi sunnah ketika Rasul melakukan. Tapi Rasul manusia di luar Rasul ada batasan sampai 4 kan begitu.
Itu menurut mereka. Nah, kemudian gimana Rasulullah sendiri secara sejarah kita tahu janda yang paling tua yang dia nikahi cuma Siti Khadijah. Setahu saya selain itu setelah Khadijah meninggal baru dia poligami. Setahu saya sekitar 30-an, 21, 30-an lah, 31 lah istri-istri Rasul. Setahu saya loh. Di luar itu saya nggak tahu. Setahu saya tuh nggak ada yang terlalu tua. Paling tua cuma Khadijah. Kenapa demikian? Boleh. Kenapa banyak ustadz atau kiai yang cari yang daun muda? Boleh. Kenapa tidak janda tua? Nggak ada syaratnya harus janda tua. Oh, ayat ini sudah jelas kok. Ayat ini sudah jelas. Dikatakan, jika kamu tidak akan berlaku adil, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi. Saya tanya bapak-bapak, yang disenangi janda tua peot atau yang masih muda kinclong? Aduh, Yang muda lah. Masa yang peot. Artinya, nggak usah ribut. Oh, kenapa sih harus yang muda? Kok nggak janda tua seperti Nabi? Nabi yang janda tua itu cuma Khadijah loh. Bisa dicek lagi sejarahnya, usia istri-istri Rasul. Itu satu. Terus mengingat ayat ini udah jelas, yang kamu senangi, nggak ada kata-katanya janda tua, nenek peot, nggak ada gitu loh. Nah, terus banyak hal di dalam poligami ini yang menurut saya tuh lucu. Sayang saya nggak ada bukunya ini karena saya nggak di rumah ya. Itu ada hadis yang mengatakan cara menggilir istri-istri poligami. Mungkin nanti bisa dicek di Google ya. Satu, kalau dia itu masih gadis, ya masih gadis. Kalau dia masih gadis, itu jatahnya 7 hari 7 malam. Tapi kalau dia janda, ketika dinikahi itu dia sudah janda, itu cuma 3 hari 3 malam. Jadi nggak ada ceritanya janda terdepan, itu nggak ada. Jadi yang gadis itu 7 hari 7 malam, yang janda itu cuma 3 hari 3 malam. Terus bolehkah? Kan mereka selalu bilang nggak ada trisam. Maaf ngomong ya, kita agak vulgar sedikit kan sudah dewasa semua. Nggak ada trisam, nggak boleh berhubungan dengan perempuan lebih dari satu. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika menggilir dalam satu malam semua istrinya, itu dia mandi junub cuma 1 kali. Artinya diperbolehkan. Jadi misalnya dalam 1 malam, misalnya Pak Erben, maaf ngomong ya Pak Erben, jadi contoh aja dulu. Pak Erben punya. Ya nggak apa-apa Bu, saya sahkan. Tuhan, ampunilah mereka. Jafri Margusan naik sini. Ya udah domba kecil aja Bu, dia keberatan Bu. Silakan Bu. Aja. Tapi jangan diamini ya Pak ya. Jadi misalnya Arjun aja. Loh, udah dua-duanya kalian. Nggak ada masalah kalau domba kecil, lanjut Bu. Oh ya, jadi Pak domba kecil misalnya punya istri 10, 4 lah kan batasnya 4. Suatu ketika Pak domba kecil pengen dapat tugas dinas nih dari pekerjaan atau pelayanan ya misalnya. Oh nggak ada pelayanan kan di sana, tugas dinas pekerjaan lah ya ke suatu tempat. Nah di antara 4 istri Bapak ini, manakah yang Bapak akan bawa? Itu Bapak mengundinya kayak orang main arisan. Ketik namanya. Pakai dadu ya? Dikocok, terus keluar namanya siapa? Nah, itulah yang ikut Bapak pergi, Bapak tugas dinas. Itu ada hadisnya. Yang selalu keluar di dalam undian itu adalah Hafsah dan Aisyah. Hadisnya sangat sahih. Tuh. Itu adab-adab kalau mereka dalam berpoligami ya. Berarti bisa ini Bu ya. Berarti ada 4 ini ya, kertas 4 ya. Namanya dua orang aja. Ya itu bisa si A atau si B aja tulis dia. Yang kita sukai aja kan, saya curiga.
kenapa yang selalu keluar tuh Hafsah dan Aisyah? Jangan-jangan semuanya namanya dibikin itu dari 23 itu dicatat Aisyah, Hafsah, Aisyah, Hafsah. Jadi yang ketemu ya 2 orang itu. Udah dikode mungkin kayak gitu. Saya nggak tahu lah, wallahu a'lam bishawab. Tapi mereka ada berpoligaminya seperti itu gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, tapi semampu saya ya, kalau saya bisa. Itu yang resen 2, silakan Denggo Tinamboya. Tinamboyo. Ini Bang Domba, Jafri Marguson naik aja di room Margusa. Jafri Margusa daripada celometan di YouTube. Silakan. Apa ini? Denggo Tinamboyo apa itu? Kayaknya enggak ini. Denggo Tinamboyo. Family in Christ ini teruskan resennya. Ini Pak Edo kayaknya menyampaikan sesuatu, Pak Edo. Melengkapi data. Pak Denggo dulu, tak mungkin ada tanya dia. Dari tadi udah reset. Enggak ada respon. Oh ya udah, silakan Pak Justin Peter. Ya, suaraku jelas Pak Erwin. Aduh, merdu sekali kayak bidadari. Agak kecil. Agak kecil ya, sebentar ya. Oke, aku ganti mic dulu. Ya, supaya kita nggak bernarasi satu arah, karena kan kita formatnya dialog lintas iman, jadi harus diimbangi juga proporsional dari sisi pandangan kekristenan. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi membahas lintas iman ya, tapi itu pun saya pikir harus dalam posisi kita bertanya, karena yang punya hak menjelaskan kan dari mereka. Mungkin itu, jadi saya minta izin untuk menjelaskan premis atau posisi awal dari pandangan Alkitab ya, terkait. Suaraku jelas ya, Pak Erben ya? Jelas. Ya, jadi saya mencoba memberi judul ya. Ini hanya premis awal saja, karena besok kita akan kupas tuntas juga di forum yang sama. Pak Erben akan menjelaskan lebih detail lagi. Jadi ini premis awal dari pandangan Alkitab ya, mengenai kita sebut dengan bahasa yang kita mengerti, yaitu monogami dan ada poligami ya. Jadi kata-kata ini mungkin sudah nggak asing nih kalau bagi kita yang Kristen dan tahu Alkitab ya. 2 menjadi 1. Ini bukan 2 ember ya, ini 2 adalah 2 orang manusia menjadi satu kesatuan begitu dalam ikatan perkawinan. Dan ini adalah memang suatu rancangan dan karya Allah yang sempurna, teman-teman. Kalau kita lihat ya, ketika Allah menciptakan dunia ini dan isinya, di Kejadian 1 ya 31, Tuhan memberikan satu statement yang luar biasa ya, bahwa semuanya ini sangat baik. Nah, sebaik apa? Apa yang dimaksud sangat baik? Salah satunya terkait manusia yang berpasangan itu. Jadi premis awal terkait topik 2 menjadi 1 ini diawali dengan bahwa rancangan Allah itu baik ada. Oke, jadi saya memberikan subjudul di slide yang kedua ini, rancangan 1 ya, yang sempurna. Mengapa kata 1 ini penting? Gitu kan? Terkait pernikahan ini, perkawinan ini. Ya karena memang Allah menetapkan manusia berpasangan, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Di Kejadian 2 ya, ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah 1 rusuk daripadanya. Bukan salah 4. Apalagi salah semua. Itu manusia, bagaimana kalau nggak ada rusuknya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, ya, manusia bukan manusia-manusia, tapi manusia itu, yang dimaksud adalah Adam, dibangunnyalah seorang. Nah, bukan 4, apalagi 1, 2, 3. Enggak.
seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, ya, bukan tulang-tulang, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku, bukan daging-daging. Kemudian, nah ini penting, ia ini si perempuan ini, ia akan dinamai perempuan, sebab ia, nah ia lagi diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki, nah ya, akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu, ya kata satu lagi, dengan istrinya, bukan istri-istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, ya, mereka keduanya, ya, mereka bukan keempatnya. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, bukan istri-istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, lalu apa yang dikatakan dalam perjanjian baru, ya? Ya, karena setelah ini kan manusia jatuh dalam dosa, sehingga harus ada yang kita sebut peristiwa perjanjian antara Allah dan manusia. Saya tidak membahas perjanjian lama karena besok akan apa yang terjadi masa perjanjian lama itu, di mana manusia jatuh dalam dosa, kehendak Allah tidak selaras dengan kehendak manusia. Besok Pak Erben akan menjelaskan itu, teman-teman. Tetapi saya mencoba loncat ke perjanjian baru, karena perjanjian baru adalah Kristus memulihkan segala sesuatu. Lalu apa yang dikatakan Yesus Kristus, Tuhan kita? Ya, di Matius 19 ayat 36. Ini masih berhubungan dengan premis awal Allah, yaitu rancangan satu yang sempurna. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, ya, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, bukan istri-istrinya. Sehingga keduanya ya, bukan ketiganya, itu menjadi satu daging, satu lagi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata perceraian ini juga yang digunakan di banyak ayat untuk menjelaskan keterputusan hubungan Allah dengan manusia. Dan itu sangat dibenci oleh Allah. Saya nggak membahas masalah perceraian. Nah, jadi ini teman-teman, informasi awal yang mau kita jadikan dasar. Besok Pak Erben akan membahas lebih detail. Jadi jangan lewatkan nih. Ya, besok akan di live-kan di Domba Kecil Channel, Teolog Kontekstual, di FIC, di WAFM, dan channel-channel Muslim yang channel-channel Kristen yang lain. Erben Channel tentu saja. Jadi jangan lewatkan besok. Tapi intinya, kekristenan pada posisi yang jelas, kehendak Allah yang sempurna selalu mendatangkan kebaikan. Tetapi kehendak Allah yang dirusak oleh rancangan Allah, dirusak oleh kepentingan manusia, itu tentu akan berdampak bagi manusia itu sendiri dan tidak berdampak apapun bagi Allah. Tidak bisa dia mempengaruhi Allah, tetapi manusia akan mengalami dampak negatif ketika melenceng dari kehendak Allah yang sempurna. Besok akan dijelaskan juga, ya memang fakta-fakta Alkitab, ada cerita-cerita itu dibuka secara jujur untuk pembelajaran umat manusia. Ada tokoh-tokoh Alkitab bahkan yang dipilih oleh Tuhan tetapi sempat melenceng, bahkan ada yang bertobat dan tidak. Nah, saya nggak mau bahas itu, tapi besok Pak Erben akan menjelaskan lebih jelas lagi. Syukur Ustadz Zuma, Gurunda Zuma itu datang ke tempat kami ahli kitab supaya kami jelaskan ke kalian, sehingga kalian bisa mendapat hidayah dari Yesua Al-Masih. Terima kasih. Ada mau Ya. ditanya sama Ibu Fadila atau sama Bro Ya. Justin tentang Iya. poligami, silahkan. Ya, saya mau sampaikan mungkin dua hal ini Pak Erben, sekaligus juga masukan buat Pak Erben. Jadi menyangkut poligami, memang berdasarkan data ini kan perempuan lebih banyak dari pria. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap orang perempuan laki-laki harus menikah? Kan tidak. Ya, tidak harus setiap orang menikah. Jadi
kalau alasan bahwa perempuan lebih banyak jadi harus solusinya adalah poligami, saya kira tidak tidak logis. Karena setiap orang tidak diharuskan menikah. Boleh menikah, boleh tidak. Yang kedua, menurut saya poligami itu biasanya sebelum berpoligami itu pasti menurut saya ya didahului oleh zina. Tidak ada orang yang berpoligami menikah langsung ketemu langsung menikah. Saya kira tidak ada. Ini hari menikah, ini hari bertemu, ini hari menikah. Pasti mereka selingkuh dulu, Pak. Pasti zina dulu. Ya, main belakang dulu. Setelah itu baru mereka merencanakan menikah untuk poligami. Nah, karena itu, ya menurut saya sebelum dia berpoligami, dia berzina dulu. Nah, menurut Tuhan Yesus pada Matius 5 ayat 27-28, tentang zina itu, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi sebelum dia berpoligami, menurut saya, dia sudah berzina dulu, Pak Erben. Ya. Pak Abel, tolong di-mute dulu, Pak Abel. Oke, lanjut, ya. Pak. Ya, jadi saya kira ini masukan buat Pak Erben, besok lusa bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari RT sebelah. Jadi poligami itu, ya menurut saya, ya sebelum berpoligami dia berzina dulu. Nah, berarti bahwa itu sudah melanggar ketentuan hukum Taurat dan juga ya hukum Yesus, tidak boleh berzina. Nah, bagaimana itu poligami menjadi solusi? Tidak bisa, karena ya itu sudah berpoligami berarti dia berzina. Nah, itu sudah melanggar ketentuan. Oke, Pak, sudah ditangkap, Pak. Ya, Terima tapi kasih, datanya Pak. dari mana itu? Datanya dari mana? Ya. Saya boleh jawab sedikit, Pak, boleh? Oh ya, silakan Bu Fadila, silakan. Datanya tuh nggak valid, jelas. Karena dari anak saya yang umurnya 18 tahun sampai anak saya yang umur 7 tahun itu sekolah dari playgroup sampai dia SMA, SMP, SMA, itu anak saya yang sekarang SD, selalu di kelas itu paling banyak laki-laki. Saya nggak tahu data mana perempuan paling banyak, itu yang saya bingung. Ya, mungkin itu cuma buat sebagai alasan saja. Kedua, janda Bu yang banyak. Silakan lanjut. Ya, kedua, belum tentu juga Pak Denggo ya, yang dibilang tadi misalnya kalau di daerah di RT 6, di RT 6 itu mereka ada namanya ta'aruf. Dulu saya jujur-jujuran aja ya. Dulu kan saya waktu masih SMA, saya kan bimbing halakoh gitu ya. Apa itu bimbing halakoh? Semacam mungkin kayak kersel gitu-gitu. Jadi untuk merekrut para mujahidah, kemudian yang mau berpoligami, yang mau dipoligami, terus saya mengajarkan dengan dalil-dalil di dalam al-hadis gitu dan sebagainya. Saya mengajarkan begitu, Pak. Padahal saya belum menikah. Usia saya waktu itu masih 16 tahun. Sudah disuruh untuk terjun ke situ. Nah, mereka itu ada semacam ta'aruf. Jadi ada perempuan yang menyodorkan dirinya sendiri. Menyodorkan dirinya sendiri untuk mau menjadi istri poligami. Ada, Pak. Tanpa berzina duluan. Ada. Sekarang sudah banyak. Dan jujur-jujur, sudah banyak. Karena dia tahu banyak uang kali, Bang, Bu. Bisa jadi. Ada, tapi ada juga loh, Pak. Saya tuh heran ya. Tukang beca istrinya 4. Coba, banyak uangnya dari mana? Apa babi ngepet, apa gimana saya juga nggak ngerti. Cuman mereka merasa itu ibadah. Ya kan? Buat mereka itu ibadah. Kan? Nah, ada semacam, kalau dulu, semacam kebanggaan tersendiri bagi seorang wanita yang mau dipoligami, yang mau dimadu, dan yang menjadi madu.
Mereka bangga merasa dirinya sudah mengikuti syariat Islam. Itu loh. Apalagi yang di pesantren ya. Saya kan dari pesantren. Di pesantren itu ada, kalau ada kiainya melamar itu anak mau jadi istri ke-10, ke-11, ke-2, ke-3, itu kebanggaan tersendiri. Jujur aja. Ya kita jujur-jujuran saja. Karena kalau di pesantren itu yang terpilih itu perempuan-perempuan yang terpilih, satu, kalau nggak cantik, dia bibit bebet bobotnya bagus, keturunannya bagus, maksudnya dia keturunan siapa, anak siapa begitu. Ketiga, dia pintar. Jadi membuat bangga perempuan. Walaupun jadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Itu lucunya. Dan mereka bangga berarti aku tuh menjalankan syariat Islam. Aku tuh menjadi perempuan yang melakukan, inilah dia Islam kamil. Islam yang sempurna. Islam kafah. Islam yang lengkap selengkap-lengkapnya. Menurut mereka. Gitu loh. Menurut pandangan mereka. Jadi kalau saya tuh sering ngobrol ya sama teman-teman. Saya bilang poligami di dunia itu cuma buat uji mental para ibu-ibu muslimah. Supaya nanti di akhirat sudah nggak kaget ngelihat suaminya dengan 72 bidadari. Bisa jadi begitu kan? Ya kan percuma kalau di dunia dia nggak mau poligami. Kemudian nanti di akhirat dia juga ngelihat lakinya poligami. Sudah gitu dia masuk neraka gara-gara nggak ngizinin lakinya poligami di dunia. Artinya ya buat ini aja uji mental dia nanti kalau di akhirat ngelihat suaminya dengan 72 bidadari, ya bisa jadi begitu. Tapi begitulah isi dalam otak mereka. Karena saya dulu pernah merasakan begitu. Saya bisa bicara karena saya di dalamnya. Jadi buat mereka itu suatu kebanggaan. Aku bisa melakukan syariat Islam yang sebenar-benarnya sebagai seorang perempuan. Tuh. Tetapi ini Bu. Gimana? Gini loh, Gimana, Pak? itu kan artinya pihak ibu, pihak yang mau berpoligami itu kan dari pihak yang kedua dan ketiga dan keempat misalnya contoh seperti itu, Ya. bahwa melihat orang itu pintar. Bagaimana ibu tahu bahwa reaksi istrinya yang pertama itu ketika misalnya dia tahu, dalam hal ini tahu atau tidak. Jadi reaksinya ketika itu ada seorang misalnya, anggaplah seperti ibu katakan tadi, seorang anak pesantren yang artinya begitu kagum dengan seorang kiai, seorang ustadz yang istilahnya pintar di situ, lalu mau dengan ustadz itu gitu, mau dinikahi. Tapi apakah istri sahnya itu yang pertama tahu atau tidak? Ketika tahu Pak. bagaimana reaksinya? Bahkan kadang istri pertama yang mencarikan. Berarti Istri ini pertama yang mencarikan. Kalau aku melihat Bu Fadila artinya di sini ya memang itu sudah menjadi patron dari sononya ya kan, karena ya kan memang ajarannya ada Pak. Iya, jadi intinya di situ itu sudah ajarannya. Karena ya, istri role yang modelnya pertama ada, sistemnya ada, kan gitu. Iya. Jadi untuk mengatasi hal ini ya kembali kepada kesadaran masing-masing aja berpikir. Betul Itu. sekali. Jadi karena ini ajaran, prakteknya sudah udah disetting lah semuanya. Dan mereka memang melakukan itu atas dasar ajarannya. Kita tidak bisa menyalahkan itu dalam konteks mereka. Betul. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Kristen ya sangat berbeda. Tapi kan iman kita tidak boleh menjadi hakim juga buat mereka. Tapi ajaran iman kita ini sebagai perbanding untuk dipikirkan dan direnungkan. Itu aja tujuan kita, Bu. Ya. Jadi seolah-olah gini ya kuliah. Jadi wanita itu atau mereka mungkin sejak belajar ngaji sampai mereka remaja, sampai mereka masuk semua jenjang-jenjang pendidikan itu sudah ditanamkan sejak dari kecil atau sejak mereka mengerti, sehingga hal itu menjadi sebuah kebanggaan. Dan ini dari segi kita melihat untuk membantu, ya ini peperangan roh dan peperangan logika. Iya, menurut aku sih begitu.
Mungkin Betul. teman-teman ada yang mau bertanya mungkin atau Ya, betul sekali, saya setuju. iya. Jadi kalau saya sih bicaranya begini, Pak. Kita lepaskan dulu baju kita sebagai orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu, dan lain sebagainya. Kita bicara dengan kacamata kemanusiaan. Ya, kita bicara dengan kacamata kemanusiaan. Manusiawi nggak seperti itu? Iya, iya. Ya, jadi bicaranya kita lepaskan dulu baju kita. Baju Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Kita bicara, kita pakaikan baju kemanusiaan. Manusiawi enggak? Itu dianggap adil dan beradab enggak? Nah, jadi pakai bajunya seperti itu, kacamatanya seperti itu dulu. Kalau kita bicara masalah kemanusiaan, makanya negara Indonesia itu diatur sedemikian rupa. Kalau dulu, itu yang membuat saya heran, dulu buku nikah KUA dari KUA itu kolomnya cuma satu. Kalau kamu mau poligami, itu harus ada izin istri pertama. Setahu saya dulu kalau nggak dapat izin, dia akan dipecat dari ke-PNS-annya. Sekarang tuh sudah boleh. Bahkan katanya, saya belum lihat, tapi saya ada lihat sih, waktu itu di YouTube, di mana gitu ya, di Google juga bisa tuh dilihat. Sekarang buku nikah tuh kolomnya ada 4. Ya, apa itu hoax, saya juga kurang tahu. Kemudian, nah kalau yang undang-undang pernikahan sekarang, ya untuk hal poligami, sekarang itu boleh dicek di Google, itu syaratnya dapat izin dari institusi tempat dia bekerja, misalnya kepala dinasnya atau siapa gitu ya, bosnya lah. Kemudian dari RT RW setempat. Jadi tidak perlu ada izin dari istri. Ini undang-undang terbaru, Pak. Nah, artinya iya, lanjut. Ya, saya lanjut sedikit, Pak ya. Artinya pola-pola ini sudah mulai masuk ke dalam institusi negara kita nih, ya. Institusi PNS-an dan segala macam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Banyak juga sih. Saya yakin, mbak saya tanya, Mbak, misalnya kamu setuju nggak poligami? Dia langsung bilang enggak, langsung gitu. Artinya ada banyak, bahkan saya rasa juga banyaklah perempuan yang tidak setuju dengan poligami ini. Ya. Banyak orang-orang mereka ini yang tidak setuju dengan poligami. Artinya ada pengertian yang berbeda atau ada pengertian yang berbeda masalah poligami, ya. Atau mungkin mereka mengamini akan tetapi masih ada sisi kemanusiaannya. Bisa jadi seperti itu. Karena adil itu tidak mesti harus adil dalam finansial, tapi mungkin adil dalam kasih sayang. Terus yang jelas tuh anak-anak yang jadi korban. Pasti, aku merasa kayak kita lihat ya, kerajaan-kerajaan gitu ya. Kalau ada misalnya anaknya, ini anak selir, anak istri keberapa gitu-gitu, saling berantem. Saling merasa punya hak atas tampuk kepemimpinan setelah bapaknya meninggal. Nah, itu juga akan terjadi di keturunan-keturunan yang berpoligami. Pasti terjadi. Banyak sekali saya punya saudara, teman yang mereka itu anak dari hasil poligami, berantem masalah harta waris dan segala macam. Ya. Menurut pengamatan Ibu, poligami ini dari pengamatan Ibu ya, mana lebih berat kepada dampak positif atau negatif? Bisa nggak Ibu bisa jelas negatif. Jelas negatif. Nilai positif ada nggak yang Ibu temukan? Nggak ada. Jujur nggak ada. Nggak ada ya. Itu menurut Ibu ya? Bukan menurut saya. Ya kita gini aja loh Pak. Logik, maka saya bilang. Iya, maksud aku Bu gini. Ya. Kenapa saya katakan menurut pandangan Ibu, pengamatan Ibu, karena kan kita tidak bisa generalisasi mereka. Betul. Ya. Karena kan kita memahami dari apa yang kita saksikan ini. Supaya kita tidak menghakimi, itu maksud aku. Oh ya, siap. Benar. Okay. Jadi dari pengamatan saya, itu manfaatnya
Tidak ada sama sekali. Banyaknya tuh kerugian, mudaratnya paling banyak. Antar sesama istri. Mungkin kalau istrinya yang katanya apa namanya ikhlas, rela segala macam ya. Bisa mungkin di luar bisa ngomong begitu, di dalam kan siapa yang tahu. Kemudian mudaratnya, kerugiannya buat anak-anak. Itu saling cakar-cakaran bisa jadi. Bahkan anak kiai yang terkenal aja bisa begitu berantem sama bapaknya. Nah, kemudian apalagi masalah pembagian harta waris. Kadang itu anak dari istri pertama itu merasa dia paling punya hak. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Kemudian gimana lagi? Misalnya dia menikahi istri-istrinya ini, yang istri pertama nikah sah di KUA. Istri kedua, ketiga, keempat dia cuma nikah siri. Dalam agama Islam, secara agama, mereka harus punya hak yang sama. Mereka harus punya hak yang sama. Ya, secara agama loh. Tetapi namanya manusia ini suka banyak melencengnya. Jadi kebaikan itu dari Tuhan, kesalahan itu pasti manusia, kan begitu. Al-khata'u minal lisyan, kalau bahasa sana. Jadi kesalahan itu dari manusia sendiri. Artinya pasti ada yang tidak beres dalam pembagian hak waris, terutama ya, dalam pembagian hak waris. Gitu ya. Yang jelas menguntungkan ya istri pertama, anak-anak dari istri pertama. Mereka bisa menuntut hak mereka menjadi hak mereka sepenuhnya secara pengadilan agama. Karena dia menikah sah. Bisa jadi anak-anak atau istri-istri yang dinikahi cuma nikah siri, itu nggak mendapatkan apapun. Artinya Pak, dan itu banyak sekali kejadian Pak. Banyak sekali kejadian. Artinya di sini apa? Yang menjadi korban wanita dan anak-anak. Itu yang jadi masalah. Dan mudaratnya banyak sekali. Banyak sekali. Saya bilang, ya makanya saya bilang selalu bilang ya, beriman itu, kalau saya simpel sih Pak. Itu kalau saya ya. Saya mengambil sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu sendiri dan orang banyak, itu lebih banyak manfaat. Tapi kalau iman itu tidak bermanfaat, manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya buat dirimu sendiri dan orang lain, kalau saya tinggalin. Gitu Pak. Ya. Jadi jelas nggak ada manfaatnya. Kacamata saya loh. Begitu Pak Erben. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ini tadi Bu, yang supaya nggak kelewatan, kalau ibaratnya dari KUA itu kan sudah dikasih 4 kolom. Berarti pernyataan Ustadz Abdul Somad ibaratnya sudah terlalu lama, ganti dulu. Pokoknya 4 itu gimana nanti tuh? Bisa Pak. Kan ada surat cerai. Kalau surat cerai kan kalau surat cerai artinya itu kolom yang itu bisa pakai kolom yang baru lagi. Oh, nanti kalau kan sudah bercerai. Kalau sudah habis yang 4 ini berarti nanti bikin akta yang baru lagi, kasih yang baru gitu. Bisa jadi begitu, atau ada sisipan penambahan di dalamnya. Bisa jadi begitu. Itu. Cuman kalau di dalam agama mereka kan nggak masalah. 4-nya tuh unlimited. Ceraikan 1, cari lagi bisa. Bosan lagi, ceraikan 1, cari lagi bisa. Kalau masalah legalitasnya mungkin ada surat sisipan atau apa, ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin berarti itu benar Bu ya. Kenapa Pak? Tapi yang tadi itu ceraikan 1 nikah lagi itu benar ya? Oh, memang benar, iya. Karena kami sering diskusi sama Pak Dani, itu katanya cuma bercanda Pak Ustadz Abdul Somad itu. Oh, itu bisa kok, memang ada dan banyak kejadian seperti itu. Oke lah. Ya. Ada yang itu yang ada RSN. Itu Stephen Anggas tuh.
Ayo Stephen Agas. Ya. Pak Erben, saya kira kalau kita bicara poligami, tentunya juga harus seimbang. Bagaimana perspektif Kristen menanggapi tentang poligami? Itu juga harus dijelaskan, Pak Erben. Mohon juga Ibu menjelaskan itu. Terima kasih. Besok akan kita bahas. Sedikit saya tambahkan saja Bang Erben. Kan Bang Erben akan menjelaskan secara detail besok. Bahwa poligami memang itu bukan kehendak Tuhan sejak awal kalau di dalam Kristen. Jika ada yang istilahnya, karena berarti boleh seks bebas atau pesta seks dan sebagainya, atau melakukan hal-hal yang istilahnya selingkuh tanpa pengetahuan dan sebagainya, yang istilahnya main belakang, yang serong dan sebagainya, itu dosa buat kekristenan gitu. Itu saja dosa gitu, berarti dia dosa bagi dirinya gitu. Artinya resiko itu yang dia ambil dan mengakibatkan akibat buat dia gitu. Dampaknya itu akan dihadapi oleh dia gitu. Bukan berarti boleh pesta seks dan sebagainya, itu tidak. Ajaran Kristen tidak seperti itu. Jadi jika ada orang Kristen yang melakukan hal-hal seperti itu, artinya dia melakukan dosa. Dia sudah dalam kuasa iblis. Gitu. Jadi keinginan-keinginan nafsu hal duniawi itulah yang dia lakukan. Gitu. Jadi itu tanggung jawab dia ketika berhadapan dengan Tuhan gitu. Seperti itu. Jadi jangan dianggap bahwa itu dibolehkan oleh Kristen. Oh tidak. Tidak dibolehkan sama sekali gitu. Jangankan pesta seks atau melakukan serong dan sebagainya. Melihat saja, mengingini saja itu udah berzina, berdosa. Gitu. Jadi itu teman-teman, untuk menjawab teman-teman di live chat ya. Ya, jadi saya bisa tambahin sedikit Pak. Ya, silakan Bu Fadila ya. Jelas di Kristen kita tahu tidak ada poligami. Itu jelas ya. Kalau mereka tanya poligami, tidak ada poligami. Kalau ada yang seks bebas, itu tidak ada di Alkitab. Jadi harus bisa membedakan ajaran dan oknum. Nah, mereka ini suka bingung, suka disamakan ajaran dan oknum, disamakan jadi satu, nggak bisa. Jelas di 10 perintah Allah udah jelas kan? Jangan berzina. Tanda seru. Nggak ada jangan berzina kecuali dengan budak misalnya. Atau jangan mencuri kecuali harta rampasan perang. Nggak ada di Kristen. Sudah jelas Kristen tuh nggak abu-abu. Nggak ada pengecualian. A, B, B. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi, makanya saya katakan Bu Fadila, ketika ada yang melakukan, orang Kristen yang melakukan itu dosa buat dia, tanggung jawab dia. Gitu. Ya, tidak ada di ajaran kita. Jelas di situ. Artinya oknum dan ajaran tuh nggak bisa jadi satu. Itu yang dia lakukan, ya itu tanggung jawab dia, dan itu berdosa di mata Tuhan. Dan itu tidak ada di Alkitab. Alkitab sangat melarang hal itu. Perzinahan, poligami, atau misalnya, ada pendeta yang mengesahkan pernikahan LGBT. Itu tidak Alkitabiah, gitu loh. Nggak ada di dalam Alkitab memperbolehkan LGBT. Siapa bilang ada? Nggak ada. Oknumnya, dia melakukan, ya dia berdosa. Artinya dia tidak melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tuh tidak membenarkan adanya poligami. Di Sodom dan Gomora. Makanya balik lagi, memang pentingnya bahas Alkitab tuh di situ. Gitu Pak. Monggo Pak, silakan. Silakan dilanjut lagi. Jadi begitu. Jadi kemungkinan mereka tuh nafsirnya gini loh. Dilarang berzina. Kecuali kalau sama suka enggak apa-apa. Dilarang mencuri. Mencuri kan diam-diam. Merampok kan terang-terangan, jadi boleh. Yang nggak boleh itu yang diam-diam. Jadi dibuat semaunya.
Yang mencuri diam-diam aja nggak boleh, apalagi terang-terangan. Tapi mereka suka memutarbalikkan. Oh, berarti perampok boleh. Yang nggak boleh itu mencuri. Mencuri itu kan diam-diam. Lanjut. Jadi seperti itu. Jika ada orang Kristen yang melakukan hal itu, ya dosa. Jadi jangan kaitkan dengan ajaran gitu. Tidak ada kaitannya dengan ajaran Kristen. Diajarkan dalam Alkitab tidak ada. Tapi ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan zina itu, atau melakukan hal yang selingkuh atau yang tadi itu, berarti dosa buat dia. Gitu. Tanggung jawab dia terhadap Tuhan gitu. Itu aja. Jadi jangan membawa framing bahwa, oh kalau begitu nanti kenapa banyak orang Kristen melakukan ini? Ya, itu Anda pikirkan sendiri bahwa itu dosa buat dia. Titik. Mungkin ini Bu, rupanya ada klarifikasi juga ini. Beredar hoax kartu nikah. Ini penampakan Nah, kartu itu dia saya bilang betulan atau enggak saya kurang tahu tadi kan saya Iya. bilang. Yang asli ini Ya. katanya hoax. Tapi ini tentu sudah ada beredar, tapi tidak diakui oleh Kementerian Agama itu. Tapi kalau nikah mukdin lah, memang ada surat nikah, itu namanya nikah mukdin. Tapi kalau pemerintahan, akte perkawinan, coba dilihat. Surat nikah. Surat nikah. Kalau ya. Itu mukdin. Akte nikah, bukan akte nikah, akte pernikahan. Kalau pemerintah. Tapi kalau yang nikah mukdin, nikah agama itu akte pernikahan, nikah. Kalau di pemerintah akte perkawinan. Coba akte perkawinan gambar aja coba di-share. Setahu saya kalau dulu kan pakai buku. Ya, bukunya hijau sama merah tua gitu ya, merah marun itu. Itu buku sampai sekarang ada, Bu. Sampai sekarang ada itu, Bu. Buku nikah, Pak. Iya, Islam punya, ya. Pakai kartu nikah. Kartu nikah tuh mungkin semacam KUA gitu kali ya. Kayak EKTP gitu, saya kurang tahu. Pokoknya kalau dulu surat nikah namanya. Nah, kalau akta nikah itu biasanya itu non-muslim. Setahu saya gitu, akta nikah kan namanya. Nah, kalau di sana dulu surat nikah, sekarang kayaknya kartu nikah. Jadi kayak kartu KTP itu mungkin ya, saya kurang tahu. Nah, kalau kita share di Google, tulis saja akte pernikahan atau akte pernikahan atau akte perkawinan, itu keluar juga, itu ada gambar akte nikah itu yang katakan Ibu tadi, buku nikah hijau dan merah itu. Ya, itu buku nikah mereka namanya. Ya. Tapi kalau nikah siri itu nggak ada bukunya. Apalagi nikah mut'ah itu nggak ada bukunya. Tetapi ada juga nikah siri itu ada surat, semacam surat tapi tidak legal. Suratnya ilegal. Jadi semacam surat pernyataan bahwa saya menikahi fulan, menikahi fulanah gitu istilahnya. Jadi ada semacam surat pernyataan saja. Ada yang begitu. Tetapi itu tidak legal. Jadi itu tidak bisa menjadikan penuntutan, misalnya hak asuh anak atau bikin akte kelahiran anak, itu nggak bisa. Nah, caranya gimana? Nikah siri itu supaya bisa dilegalkan dan supaya anak bisa bikin akte atas nama bapak ibunya. Caranya ada namanya itu isbat nikah. Isbat nikah itu meresmikan pernikahannya itu secara sipil, secara KUA, namanya isbat nikah. Jadi dia mengajukan ke pengadilan agama bahwasanya dia mau membuat surat nikah. Itu namanya isbat nikah. Ada. Jadi nanti dia dapat surat nikah dari pengadilan agama dan kemudian itu bisa diajukan untuk bikin akte kelahiran kah dan segala macam. Sebenarnya akte kelahiran pun tanpa bapak bisa. Jadi akte kelahirannya itu atas nama ibu saja. Itu bisa sah. Makanya banyak ibu-ibu atau anak-anak yang dari hasil pernikahan siri itu biasanya mereka
cuman atas nama ibu saja. Jadi nggak ada nama bapaknya di dalam akte nikah. Begitu. Jadi terus bagaimana dengan nikah mut'ah? Nah, nikah mut'ah ini sama sebenarnya seperti nikah siri, cuman nikah mut'ah itu biasanya karena dia kontrak, jadi cuman dalam waktu tertentu, 3 jam kah, 3 hari kah, 3 minggu kah. Itu sesuai dengan kontrak yang ditentukan di antara kedua belah pihak. Dan biasanya setahu saya nikah mut'ah ini dia tidak menjalankan syarat dan rukun nikah secara agama Islam. Itu kalau mut'ah. Ya, misalnya tidak ada wali, adapun wali mungkin wali hakim, tidak ada saksi, cuman ada penghulu, kemudian mempelai, sudah selesai. Itu ada yang seperti itu, ya. Kemudian dengan perjanjian aku menikahimu cuman batas waktu tertentu. 3 hari kah, 3 jam kah, 3 minggu kah, dan ada perjanjian lagi setelah itu kan cerai. Ada perjanjian lagi, jangan sampai hamil. Kalau hamil, dia tidak punya hak waris atas bapaknya. Kemudian kalau hamil, anak dari hasil nikah mut'ah itu tidak punya hak atas bapaknya. Tidak boleh pakai nama belakang bapaknya, dan tidak punya hak waris atas bapaknya. Begitu kalau nikah mut'ah. Kalau nikah siri masih bisa. Karena dia memenuhi syarat dan rukun nikah. Cuman tidak ilegal secara negara saja. Legal secara agama. Anak dan istrinya punya hak atas suaminya. Secara agama punya hak. Tapi secara kenegaraan, secara sipil nggak bisa menuntut apapun. Itu. Jadi itu aja sih bedanya. Nikah mut'ah itu cuman waktu tertentu. Nikah mut'ah ini agak mirip juga dengan kayak kontrak ya. Betul Pak, memang nikah kontrak itu kan. Jadi nikah mut'ah tadi bisa 3 jam. Bisa ada Pak, sesuai perjanjian kan. Itu kalau istilahnya itu prostitusi yang dihalalkan. Iya, prostitusi lah 3 jam. Jam-jaman. Sesuai dengan kesepakatan bersama. Kalau latar belakangnya yang Ibu tahu tentang nikah mut'ah ini apa latar belakangnya itu? Ya nggak ada latar belakang apa-apa Pak. Latar belakangnya ya perempuan dapat duit, yang laki-laki dapat kepuasan, ya itu sudah selesai. Oh. Kebanyakan begitu kan. Sama dengan prostitusi yang dilegalkan. Iya betul. Kalau berarti saya bilang kasarnya lokalisasi ya. Iya, prostitusi yang dihalalkan. Kan banyak tuh yang di puncak tuh. Tapi itu bukan wahyu dari Yang Maha Kuasa kan, tapi itu kayak fatwa atau apa itu posisinya? Itu kalau saya nggak salah, maaf nanti saya cari lagi, itu di Al-Quran diperbolehkan, kemudian di hadis Nabi dibatalkan. Oh. Saya lupa di mana ayatnya. Nanti next saya bagikan lewat Kanuru ya. Kalau, itu ada. Kalau di kitab suci yang langsung melalui Jibril ada, sementara di hadis tidak ada. Terus lantas posisinya gimana itu? Nah, bukan di hadis tidak ada, dibatalkan oleh hadis. Iya. Padahal kan hadis itu kan perkataan baginda, sementara yang Quran itu kan dari yang di atas. Pertanyaannya begini, bagaimana Nabi bisa membatalkan perkataan Sang Pencipta kan? Ya itu pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Jawabnya Pak. Iya. Artinya mau terlalu jauh. Iya, kita hanya bertanya saja. Betul. Kenapa demikian. Iya, buat kita saja sih. Iya. Ini pertanyaan yang muncul dalam pikiran. Kok bisa demikian kan itu? Kan ada nasah mansuh kan? Yang dinasahkan, yang dimansuhkan. Iya. Nasah mansuh itu, tapi yang seharusnya kan kalaupun nasah mansuh itu ada, yang melakukan itu harusnya yang membuat. Ini kan kok bukan yang membuat. Nah itu dia kan. Tapi betul, udahlah. Ya, begitu. Seharusnya kan ibaratnya yang membatalkan perkataan Allah itu harus Allah. Bukan manusia atau bukan Nabi. Kalau Nabi membatalkan perkataan Allah, ya bisa-bisa Nabi itulah Allah. Kan begitu nanti jadinya. Betul.
Kalau pikiran sehat ya begitu Pak. Tapi ya nanti saya cari deh dalil di Al-Qur'annya ada diperbolehkan, cuman kemudian hadis Rasul membatalkannya itu. Itu yang saya tahu. Kemudian sekarang dilakukan, ya Syiah yang banyak melakukan. Memang Syiah diperbolehkan, kalau Sunni nggak memperbolehkan. Tapi yang jadi masalah adalah yang di puncak Bogor itu nggak semuanya Syiah. Iya. Kan itu yang jadi masalah. Jadi apakah ini jadi boleh atau enggak? Wallahu a'lam bishawab, biarlah mereka menanggung yang mengerti sendiri. Tapi kan kalau mau nikah muta nggak perlu bilang dari golongan apa, Syiah apa Sunni, enggak kan? Oh enggak loh Pak. Oh iya, lanjut. Oh ya, selesai kan. Oke lah Bu, jadi aku pikir apa yang disampaikan Ibu itu saya semakin mengerti bahwa ajaran yang terbaik itu ya ikut Yesus saja. Ya jelas Pak. Itu jadi. Kalau nggak ngapain saya murtad. Iya, jadi aku melihat ya maaf saja. Kalau ajaran, aduh susah aku ngomongnya, udahlah. Sedikit saya tambahkan Bro Erben. Iya. Pernikahan kekristenan itu pernikahan yang kudus. Itu prinsip kekristenan. Amin. Ya, pernikahan yang kudus, tidak menyakiti satu sama lain. Artinya kalau tidak menyakiti satu sama lain berarti mengasihi. Itu kasih itu. Jadi penuh kasih tak terbatas. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan kita itu punya prinsip keimanan koprak-kaprik, itu salah besar menurut saya. Karena kita itu mengajarkan kasih kepada siapapun. Dengan kasih itu tidak terjadi segala kejahatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika misalnya kita melakukan kejahatan, melakukan suatu yang menyakiti orang, bagaimana mungkin ya ketika orang itu tidak melakukan kejahatan terhadap kita, lalu kita menyakiti orang dengan meneriak nama Tuhan sambil menyakiti orang. Kan gitu. Suatu ajaran yang sangat aneh kalau misalnya dengan menyakiti orang, sementara orang itu tidak pernah menyakiti kita, misalnya melakukan hal kekerasan terhadap kita, lalu kita melakukan kekerasan terhadap orang dengan menyebut nama Tuhan, sambil teriak-teriak nama Tuhan. Wah, itu kan parah banget, gitu maksudnya. Itu namanya apa ya? Kalau saya katakan ya kerasukan jin iblis lah, kalau menurut saya, sambil teriak nama Tuhan lalu menganiaya orang gitu. Gitu loh Bang. Jadi kita sangat meninggikan kasih. Ajaran kasih itu, dengan ajaran kasih itu tidak akan terjadi suatu rasa sakit terhadap siapapun. Gitu Bang. Itulah prinsip kekristenan. Oke. Ada yang mau Ibu sampaikan lagi Bu? Kira-kira apa? Atau teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kah? Pak Erben, saya pamit dulu ya, sudah terlalu. Oke. Oh ya, karena. Oh iya, terima kasih Bu Fadila. Ya, jadi apa yang Ibu sampaikan itu informasi yang sangat baru ya buat saya ya. Jadi saya semakin memantapkan hati bahwa udahlah ikut Yesus yang terbaik. Gak ada lagi yang lain, udah. Makasih Bu Fadila, Tuhan berkati Ibu dan keluarga. Terima kasih Bu. Kalau ada pertanyaan lewat Pak Kanduru aja. Mudah-mudahan kalau saya bisa jawab ya. Oke. Terima kasih ya Bapak-bapak, semangat. Makasih Bu, makasih. Makasih Bu. Ibu sudah banyak kasih ilmu ke kita malam ini.